Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Rofina Al-Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan materi tafsir tarbawi tentang pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu tafsir ayat surat Al-Baqarah yang memiliki arti, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi raja kalian. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memperoleh kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kekuasaan itu, dan dia tidak pula memiliki kekayaan. Nabi itu menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian dan telah memberinya kelebihan ilmu dan jasmani. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nilai-nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah, yang pertama, dalam ayat ini Allah menghendaki dimajukannya pendidikan intelektual dan jasmani, supaya lahir manusia-manusia yang mampu memimpin. Yang kedua, dasar kepemimpinan ialah unggul dari segi ilmu dan jasmani, serta dipilih melalui cara-cara yang demokratis. Implementasi nilai-nilai Pendidikan jasmani dilaksanakan dengan pemberian pengalaman sendiri. Di samping perlunya gizi dan istirahat yang cukup, metodenya ialah latihan atau drill. Yang kedua yaitu tafsir ayat surat Hud ayat 52 yang memiliki arti, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Nilai-nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah, yang pertama, tujuan pendidikan ialah menumbuh kembangkan aspek jasmani dan aspek rohani dari terdidik. Di antara bentuk pendidikan jasmani ialah memberikan pengetahuan dan keterampilan agar terdidik kelak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik. Yang kedua, di antara bentuk pendidikan jasmani ialah pembinaan kesehatan, khususnya gizi yang baik bagi generasi sekarang agar generasi berikutnya dapat lebih sehat dan lebih kuat. Yang ketiga, pendidikan rohani harus memperoleh prioritas, yaitu pendidikan agama dan akhlak, karena akan berdampak positif pada pendidikan jasmani. Pendidikan seperti itulah yang akan menentukan ketahanan dan kebesaran suatu bangsa. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Pengetahuan tentang gizi dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Yang ketiga, tafsir ayat dari surat Al-Anfal ayat 60 yang memiliki arti, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian mampu, berupa kuda-kuda yang tetap tersedia untuk mengantarkan musuh-musuh Allah dan musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasnya dengan cukup, sedangkan kalian tidak akan dirugikan. Nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah, yang pertama, di antara bentuk pendidikan jasmani atau fisik ialah pendidikan kemampuan bela diri dan pertahanan dengan membangun persenjataan. Dunia pendidikan perlu membangun soft power dan hard power bangsa dan negara. Dunia pendidikan juga berhasil dalam menanamkan patriotisme, nasionalisme negara, dan semangat berkorban untuk bangsa dan negara. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Pertahanan negara perlu jadi perhatian warga negara dengan meningkatkan nasionalisme, semangat pengorbanan, keterampilan bela diri, dan sebagainya. Dengan demikian jelas bahwa tujuan membangun kekuatan bersenjata itu ialah untuk menggentarkan musuh. Defensif, bukan menyerang ofensif. Masalahnya ialah bahwa dalam bahasa Arab modern, terorisme diterjemahkan dengan irhabiyah, seakar kata turhibun dalam ayat itu. Terjemahan itu menjadi alasan yang kuat bagi mereka yang tidak senang kepada Islam untuk menuduh bahwa Islam itu agama teroris, karena jelas ayat itu Al-Quran tuduh mereka memerintahkan terorisme. Tuduhan itu jelas timbul karena salah memahami ayat tersebut. Yang diperintahkan ayat itu hanyalah menyiapkan kekuatan untuk mempertakuti musuh agar tidak menyerang, bukan untuk melakukan penyerangan. Tambahan lagi bahwa Islam tidak membenarkan terorisme karena tiga aspeknya. Yang pertama, penghancuran yang dahsyat, sedangkan Islam tidak membenarkan perusakan di alam ini, fasad fil ard.
Yang kedua, menciptakan ketakutan sedangkan Islam merupakan agama damai sesuai namanya. Yang ketiga, melibatkan sipil sedangkan Islam tidak membenarkan perlibatan sipil itu dan memberikan perlindungan terhadap wanita, orang tua, dan anak-anak. Islam membolehkan perang namun perang antara serdadu. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.